Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang di studio kami Islamic Science Research Institute, pemilik dan pengelola data rembang atau Twilight yang paling komprehensif di dunia. Karena data kami meliputi 5 benua sejak dari New Zealand di bagian selatan bumi, karena lebih selatan lagi sudah tidak ada penduduknya, wilayah Antartika. Jadi paling selatan adalah New Zealand, sampai dengan wilayah Arktik yang meliputi 5 teritori politik, yaitu Norwegia, Finlandia, Iceland, Greenland, dan Alaska. Jadi 4 di negara Eropa dan 1 di Amerika Serikat. Data ini adalah data paling komprehensif di dunia. Tidak ada institusi manapun di dunia yang memiliki data selengkap yang kami miliki. Dalam beberapa hari di pendatang, saya akan melaporkan hasil penelitian kemunculan fajar global kami sejak 2015 sampai 2023 yang lalu. Namun pada video kali ini saya tetap masih akan membahas tentang kalender hijriah global. Terutama karena beberapa hari yang lalu sekelompok Muslim mahasiswa Indonesia di Taiwan mengontak saya karena mereka ragu-ragu pada 10 Maret 2024 yang akan datang, ketinggian hilal di Taipei di Taiwan itu adalah negatif, kecil saja, hanya kalau nggak salah 0,5 derajat ya, agak lupa, nanti datanya ada. Sehingga mereka ragu-ragu apakah mereka harus puasa pada tanggal 11 Maretnya atau istimal, Sya'bannya istimal sehingga puasanya tanggal 12 Maret. Nah, untuk itulah kami sempat diskusi melalui Zoom ya. Bahan diskusi itulah yang kemudian saya lengkapi dan saya produksi dalam video ini untuk YouTube. Demikianlah pengantarnya. Izinkan saya men-share file saya. Ya. Video kali ini saya berjudul Hoax Ketinggian Hilal, Kasus Ramadan 1445 Hijriah di Taiwan. Seperti biasa, saya Tono Saksono dari Islamic Science Research Institute. Data astronomis akhir Sya'ban 1445 Hijriah di Taipei, Taiwan adalah sebagai berikut. Nah, itu bertepatan dengan 29 Sya'bannya itu bertepatan dengan 10 Maret 2024. Ya, oke. Kemudian ijtima terjadi pada pukul 17.0008 waktu Taipei ya, waktu Taiwan ya, karena semua Taiwan sama. UTC plus 8, jadi GMT plus 8. Kemudian matahari tenggelam pada pukul 18, sementara bulan sudah tenggelam pada 17.58. Jadi bulan sudah tenggelam sebelum matahari tenggelam. Jadi otomatis ketinggiannya negatif. Ketinggiannya, tinggi hilalnya pada saat itu adalah minus 37 menit, ya 37 menit 54 detik. Jadi memang sekitar setengah derajatan. Nah, pertanyaan mereka pada kelompok Muslim mahasiswa Indonesia di Taiwan ini, haruskah istiqmal itu 1 Ramadan 1445 jatuh pada 12 Maretnya? Karena ketinggian hilal pada 10 Maretnya negatif. Nah, ini kami diskusi melalui Zoom. Problemnya adalah, saya jelaskan pada mereka, tinggi hilal bukan parameter yang menjelaskan hilal sudah besar. Itu problem besar.
Jadi selama ini kita sudah dicekoki oleh hoax bahwa tinggi hilal itu menjelaskan bahwa awal bulan Hijriah itu saat ketinggian hilal tertentu dan harus kelihatan. Itu adalah hoax. Akan saya jelaskan di sini. Kemudian tinggi hilal adalah hoax yang membodohi umat Islam. Ya, sekali lagi hoax yang membodohi umat Islam selama puluhan tahun ini, mungkin ratusan tahun malah. Hilal tidak harus visible, kelihatan, apalagi saat maghrib untuk mengawali awal bulan Islam. Tidak harus kelihatan. Karena apa? Karena fase-fase bulan yang terdiri atas ijtima atau konjungsi, waxing crescent itu adalah sabit yang membesar. Dalam terminologi astronomi, waxing crescent itu, sabit yang membesar itu adalah sejak hari kedua sampai hari ke-6. Itu waxing crescent. Jadi hari pertamanya adalah ijtima, 0, ketika bulan tidak tersinari sama sekali. Kemudian hari kedua sampai hari ke-6 itu waxing crescent, sabit yang membesar. Jadi siang ataupun malam itu namanya waxing crescent. Itulah hilal. Nah, kemudian first quarter moon yaitu pada hari ke-7. Kemudian waxing gibbous, maaf ini salah ini, first tidak ada S-nya. Waxing gibbous adalah bulan bonggok yang membesar sebelum purnama. Kemudian terjadi purnama. Kemudian waning gibbous itu bulan bongkok tapi yang mengecil. Terus mengecil. Nah, ini selama 5 harian ini waning gibbous namanya. Kemudian third quarter moon, nanti ada gambarnya. Kemudian waning crescent. Nah, waning crescent inilah sabit tapi yang mengecil. Sabit yang mengecil. Waning crescent. Jadi sejak tanggal 22, hari ke-22 sampai hari ke-28. Nah, baru diakhiri pada hari ke-29 itu disebutkan di dalam Al-Quran itu yang dinamakan Urjunil Qadim. Nah, semua ini, fase-fase bulan ini adalah fenomena global. Adalah fenomena global. Jadi kalau misalnya itu ada terjadi, katakanlah purnama terjadi di New York, ya purnama itu terjadi juga di detik yang sama terjadi di kita, di Jakarta, mau di seluruh dunia. Cuman bedanya jamnya. Kalau misalnya di sana terjadi pada pada maghrib, di kita mungkin sudah lewat 12 jam lebih lewat kan. Jadi tapi intinya adalah sama anunya itu atau hilal terjadi misalnya terjadi di Taiwan, maka di seluruh dunia itu hilal sama kan, itu global, itu fenomena global. Oke. Jadi itu fenomena global itu tidak dapat dianulir oleh fenomena lokal karena ketinggian hilal itu adalah lokal, diukur terhadap ufuk lokal. Jadi bagaimana mungkin fenomena lokal menganulir fenomena global? Tidak bisa itu. Itu nonsens sama sekali. Oke. Sekarang saya tunjukkan, ini saya ambil dari www.timeanddate.com ya. New moon ijtima itu terjadi pada 11 Januari 2020. Januari berarti 2024 ya, ini Januari 11 Januari 2024. Di Greenwich di dekat London terjadi pada pukul 11.57. Karena Greenwich adalah GMT 00 pada saat itu, pada Januari itu, sedang kita kita GMT plus 7, maka perbedaannya 7 jam. Di sini pukul 8 di Jakarta ya, di Jakarta pukul 18.57. Persis 7 jam. Jadi arti ini detik yang sama. Ijtima di sana, ijtima juga di sini. Begitu juga kemudian sekarang ke first quarter moon. First quarter moon terjadi pada ini karena memang sejak 19 Desember sampai 11 Januari. First quarter moon ini yang tersinari sebelah kanan, ini yang
di Greenwich terjadi pada 19 Desember pada 1839. Di kita, karena 7 jam lebih awal, maka kita sudah 20 Desember, tapi pukul 1.39. Jadi ini detiknya sama. Cuman di sana masih 19 Desember, kita sudah 29 Desember. Kita sudah pukul 1.39. Jadi lihat, ini semua sama. Artinya detik yang sama. Itulah makanya fase-fase bulan ini termasuk hilal adalah, karena hilal itu kan antara ini dan ini. Itu adalah fenomena global. Oke. Sekarang saya pengen tunjukkan pada saat maghrib di Taipei, lunar altitude dan iluminasi. Nah, iluminasi ini plotnya. Iluminasi bulan di Taipei, ya ini Taipei, karena kita sedang bicara Taipei. Itu adalah seperti ini. Ini adalah global, ini fenomena global. Ya, membacanya itu adalah di sini lunar illumination. Jadi ini, jadi misalnya di sini adalah mungkin 0,44%, ya 0,44%, karena ini persen ya, 100%-nya saat purnama. Jadi inilah Urjunil Qadim ini, Urjunil Qadim itulah sebabnya dia terus mengecil sehingga terjadi ijtima. Puncak terkecilnya itu terjadi pada ijtima pada kira-kira tadi pada pukul 17 kan. 17 tadi sudah dianukan. Kemudian bulan tenggelam itu pada 17.58. Sedangkan matahari tenggelam pada pukul 18 sehingga ketinggiannya negatif. Ya toh? Nah, tapi udah sukhum alam, udah sunatullahnya itu, begitu terjadi ijtima, penyinaran bulan itu terus bertambah ini. Jadi yang tadinya yang terkecil pada 17 setelah itu bertambah besar. Ya, bertambah besar. Nah, sedangkan ini adalah ketinggian hilalnya, ketinggian bulan ya, ketinggian bulan. Ketinggian bulan termasuk ketinggian hilal lah, ketinggian bulan. Nah, ini ketinggian anunya di sini, membacanya di sini. Titik nolnya adalah ini, artinya di ini kalau di bawah di atas ini berarti di atas ufuk. Ini sudah di atas ufuk, naik ke atas, tapi ini kan siang hari jadi nggak kelihatan. Kemudian turun ke bawah, inilah maghrib di sini kan. Nah, maghrib di sini. Nah, sekarang coba lihat, ini menurun, yang ini naik, jadi tidak ada hubungannya. Ini turun, ini di sini naik. Jadi antara ketinggian hilal dengan penyinaran hilal, penyinaran bulan itu tidak ada kaitannya. Jadi tidak bisa kemudian ketinggian hilal itu dijadikan parameter untuk menentukan bahwa hilal itu sudah besar. Tidak bisa. Nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi katakanlah tadi Muslim Taiwan itu tidak akan melakukan istiqmal, sehingga percaya bahwa hilal itu adalah pada maghrib 11 Maretnya, berarti kan di sini 11 Maret itu. Di sini nih. Ini sudah besar sekali anunya. Hilalnya sudah besar, semakin besar di sana. Nanti akan ada penjelasan berapa besar, seberapa besar dia. Jadi ini adalah di sini pada tanggal 11-nya itu, ini kan 17, sekarang sudah tanggal 18, sekarang sudah melewati tengah malam toh. Ini bulan matahari tenggelamnya pada pukul 18.01, sementara matahari tenggelam ini bulan tenggelamnya pada 19.04. Jadi 1 jam lebih ini anunya. Visibilitas hilalnya waktunya 1 jam lebih. Oke, ini anunya. Oke, kita lanjutkan. Mengapa pada maghrib 11 Maret 2024 hilal lebih besar? Nah, jadi kalau ini pada 11 maghrib, kenapa ini lebih besar? Itu pertanyaannya kan. Bukan karena ketinggian hilalnya. Dia tuh lebih visible itu. Yang lebih dominan adalah akibat hilal telah bertambah besar. Jadi
Ya, makanya pada 11 maghrib itu hilal itu akan lebih kelihatan, bukan karena ketinggian hilalnya. Ketinggian hilal itu hanya mempengaruhi pada rentang waktu. Kita punya waktu kira-kira 1 jam ini, 1 jam lebih, 1 jam 3 menit saja. Tapi yang menyebabkan dia lebih visible itu sebetulnya karena adalah akibat hilal sudah bertambah besar. Itu anunya. Tinggi hilal hanya memperpanjang rentang waktu melihat hilal yang terjadi 1 jam 3 menit tadi tekan. Lihat plot altitude versus iluminasi bulan sebelumnya. Tadi sudah saya ini kan. Oke. Hilal itu bertambah besar meskipun di bawah ufuk. Jadi bisa kelihatan di sini. Ini hilalnya di bawah ufuk, ini karena nolnya kan ini nih. Nolnya nih sudah di zona maghrib kan. Tapi hilal kan bertambah besar itu. Terus ini ketinggiannya semakin ke bawah semakin negatif, tapi ini tinggi, anunya tambah besar, tambah besar. Ketika dia di sini bulan terbit, tapi kan sudah tidak kelihatan karena itu siang hari kalah oleh sinar matahari, ini hilal terus membesar. Jadi betul-betul tidak ada kaitannya itu. Oke. Hilal itu bertambah besar meskipun di bawah ufuk. Semata-mata karena bulan terus mengelilingi bumi yang menyebabkan elongasi terus bertambah sebesar 0,5 derajat per jamnya. Mengapa itu? Nah, saya jelaskan. Saya bikinkan animasi. Nah, jadi ini. Bumi berputar dalam 24 jam itu 360 derajat. Artinya, setiap jamnya itu 15 derajat kecepatan sudutnya. Ya. Jadi kalau misalnya ini 90 derajat sampai di sini, ini 6 kali nih. 1 jam 15 derajat, 1 jam 15 derajat, 1 jam 15 derajat, dan sebagainya. Itu menyebabkan bulan seolah-olah mengelilingi bumi dalam posisi terbalik seperti ini. Juga matahari. Matahari juga seolah-olah mengelilingi bumi pada bola langit ini. Berapa kecepatan sudutnya? Sama, 15 derajat per jam. Ya, jadi ini, 15 derajat per jam. Itulah yang dinamakan gerakan semu. Itu yang dinamakan gerakan semu. Gerak semu matahari dan bulan adalah 360 derajat per 24 jam, jadi 15 derajat per jam. Namun, bulan sendiri bergerak secara real seperti ini. Jadi bulan bergerak semu selama dengan kecepatan 15 derajat per jam, tapi gerak bulan sendiri realnya adalah ke sana, adalah 360 derajat dalam 12,5 hari, 29,5 hari. Jadi sampai satu putaran itu kan 29, sehingga pergerakan ke sana adalah setengah derajat per jam. Akibatnya, kalau matahari gerakan semuanya adalah tetap 15 derajat per jam, tapi yang bulan ini gerakan semuanya hanya 14,5 derajat per jam. Itulah yang menyebabkan bahwa sebelum konjungsi, sun-moon separation, itu pemisahan antara bulan dan matahari itu semakin kecil, semakin kecil. Itulah yang dijelaskan dalam Yasin 39:40. Jadi sampai dia mengerjat bulan, yaitu pada saat istima. Setelah terjadi istima, membesar lagi sun-moon separation-nya itu karena ada perbedaan kecepatan sudut semu matahari dan bulan. Ya, jadi itu yang menyebabkan. Nah, sementara itu berapa pertumbuhan penyinaran bulan ini? Berapa anunya? Pertumbuhan elongasinya ada tadi dikatakan setengah derajat per jam. Sehingga pertumbuhan penyinaran bulan itu kan terjadi pada purnama itu kan pada hari ke-15. Jadi setiap jamnya, tentu saja ini rumus yang sangat kasar sekali. 100% dibagi 15 dikalikan 24 jam penyebutnya, sehingga 0,28% per jam. Tapi ini tidak linear ya.
Sekali lagi, ini tidak linear. Ini hanya sekedar gambaran kasarnya aja. Artinya bahwa bulan itu, penyinaran bulan itu terus bertambah. Karena apa? Karena bulan terus mengelilingi bumi. Kelihatan ataupun tidak. Jadi meskipun bulan itu di bawah ufuk, dia kan terus mengelilingi bumi, maka terjadilah yang tadinya sekian menjadi sekian. Tadinya kecil seperti ini, sekarang menjadi besar. Pertumbuhannya berapa? 0,28% per jam rata-rata. Tapi tidak linear. Mungkin kalau mendekati ijtima, di dekat ijtima itu sangat lambat, tapi nanti semakin cepat, semakin cepat. Tapi rata-ratanya kira-kira seperti itu. Oke. Oh, oke. Jadi ini sudah saya jelaskan. Nah, sekarang saya tunjukkan animasi fase bulan. Animasi fase bulan. Ini sudah berkali-kali saya jelaskan. Jadi untuk menjelaskan supaya lebih lebih bisa dijelaskan secara grafis, kemudian faktor-faktor gerakan bulan, bumi, dan matahari yang menyebabkan eh, terbentuknya fase bulan itu saya dekomposisi, saya pecah, saya pisahkan. Sekarang saya akan membuat animasi bumi ini tidak berputar, jadi diam saja berputar. Akibatnya orang yang sebelah kiri ini selamanya dia siang hari karena menghadap matahari terus kan. Sementara yang sebelah kanan, yang hijau ini, membelakangi matahari. Jadi selama hidupnya dia malam terus. Nah, sekarang bulannya yang bergerak. Dalam posisi seperti ini ijtima. Karena bagian bulan yang tersinari membelakangi bumi sama sekali. Membelakangi dua orang ini. Kemudian bulan bergerak. Nah, ketika bulan bergerak, terjadilah ini penyinaran hilal. Inilah yang dinamakan hilal. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam sampai di sini lah. Kadang memang saya tidak incrementnya tidak satu hari. Dari sini sampai ke sini itu dalam terminologi astronomi adalah waxing crescent, sabit yang membesar. Ya hilal itu. Jadi hilal itu. Baru, nah sekarang persoalannya, untuk orang yang sebelah kiri ini, meskipun dia penyinaran bulan ini tadinya kecil, kemudian membesar, dia tetap tidak bisa melihat karena silau oleh sinar matahari. Ya. Sementara untuk yang sebelah kanan ini, dia juga belum bisa melihat dari hari pertama sampai ke-6 ini tidak bisa melihat. Karena apa? Karena dia berada di bawah ufuk. Ufuknya kan ini, join horizon. Ufuk bersama antara orang yang coklat dan hijau ini. Kemudian pada saat di sini, nah ini bagi orang ini bulan itu tenggelam, tapi bagi orang ini bulan terbit. Sehingga orang ini sekarang bisa melihat. Nah, orang sih bisa melihat. Lihat terus yang sebelah. Tapi yang sebelah kiri, yang coklat ini tidak bisa melihat. Sekarang sudah di bawah ufuk. Sudah di bawah ufuk, tidak kelihatan dia. Nah, yang bisa melihat hanya orang yang sebelah kanan ini. Purnama sekarang. Kemudian mengecil lagi. Mengecil lagi sampai third quarter moon. Inilah third quarter moon. Setelah itu bagi orang yang sebelah kanan ini bulan tenggelam. Tapi bagi orang yang kiri, bulan sebesar ini terbit di ufuk timur. Tapi tetap tidak bisa kelihatan ini oleh orang ini. Untuk yang sebelah kanan, karena dia sudah di bawah ufuk, nggak kelihatan. Untuk yang sebelah kiri, tidak kelihatan karena silau oleh sinar matahari. Jadi dari peristiwa ini, orang yang di sebelah kiri ini selama hidupnya tidak pernah melihat bulan. Jangankan hilal, bulan pun dia tidak bisa melihat. Tidak bisa lihat, dia tidak bisa melihat. Sebaliknya yang kanan ini, dia hanya bisa melihat bulan itu sejak first quarter moon sampai third quarter moon. Nah, persoalannya sekarang kemudian, apakah kita kemudian menyimpulkan bahwa ya udah kalau gitu bulan itu tidak ada
tidak ada bulan di atas langit menurut orang ini. Bagi orang ini tidak ada hilal. Jadi kedua-dua orang ini tidak pernah melihat hilal. Apakah kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa berarti hilal itu tidak ada? Ya nggak bisa. Sangat naif kalau seperti itu. Jadi marilah umat Islam itu berpikir. Jangan cuman uh, berpikir dogmatis gitu. Harus berpikir. Karena berpikir itulah yang kemudian kita menjadi manusia ulil albab. Itulah yang dituntut oleh Al-Quran. Kita itu jadi manusia yang berpikir, berpengetahuan. Sekarang animasi visibilitas bulan. Visibilitas bulan. Nah, sekarang kalau tadi buminya tidak berputar, sekarang buminya yang berputar. Tapi bulannya berhenti di sini. Sehingga kalau bulan berhenti di sini, ya udah penyinarannya tetap aja seperti ini. Oke. Kemudian bumi, orang ini bergerak. Tadi tengah hari, kemudian sekarang pukul 1 lah ini. Nah, sekarang pukul 2, bulan ini yang setengah lingkaran lebih ini terbit, moonrise ya, moonrise di ufuk timur. Tapi tidak kelihatan karena silau oleh sinar matahari. Kemudian dia bergerak. Pada maghrib ketika matahari semakin redup, dia bisa melihat bulan ini. Bulan seperti ini baru kelihatan. Terus bisa kelihatan, sampai tengah malam pun masih kelihatan. Tapi sekitar pukul 2 bulan ini tenggelam. Bulan ini tenggelam. Jadi artinya meskipun bulan ini ada di langitnya orang ini selama 12 jam, sejak sekitar pukul 2 sampai pukul 2 siang sampai pukul 2 pagi, tapi dia hanya bisa melihatnya itu dari sejak matahari terbenam sampai pukul 2. Jadi kira-kira 8 jam. Dari sini ke sini 6 jam, ke sini 2 jam. Jadi 8 jam saja. Jadi kalau kita akan mencari keberadaan bulan sebesar ini, kita punya waktu, kalau untuk melihat ya, melihat keberadaan bulan ini, itu punya waktu 8 jam. Ya, punya waktu 8 jam. Oke. Ini anunya. Sekarang kita lihat kalau bulannya kecil. Kalau bulannya tidak bulan besar seperti itu, kita hilal. Kita lihat kalau itu hilal. Oke. Sekarang bulannya itu berhenti di sini. Sehingga penyidarannya seperti ini. Inilah hilal. Saya mulai animasinya sejak matahari terbit. Pukul 6 pagi lah kira-kira ini. Karena ini ufuknya kan ini. Ufuk timurnya. Jadi matahari baru terbit. Kemudian dia berputar. Nah, di sini bulan terbit. Mungkin sekitar pukul 7. Bulan terbit. Pukul 7 ya. Bulan terbit. Tapi apakah ini kelihatan? Tidak kelihatan karena siang hari kan. Tadi bulan yang besar aja nggak kelihatan, apalagi ini hilal. Terus tengah hari, apalagi tengah hari. Nah, ini ufuk baratnya ini. Ufuk baratnya ini. Nah, pada saat di sini maghrib ya, maghrib ini ufuk barat, hilalnya baru kelihatan. Ketinggian hilal yang dimaksud dengan ketinggian hilal itu ada ini. Sekarang berapa waktunya tergantung. Kalau di Indonesia, kalau ini 2 derajat, itu berarti kita punya waktu 8 menit untuk melihatnya. Kalau 3 derajat berarti 12 menit, karena 1 derajatnya sama dengan 4 menit. Nah, persoalannya bulan yang tadi besar, di animasi sebelumnya, kita punya waktu 8 jam untuk mencarinya. Sekarang barangnya kecil, dan ini sangat penting sekali untuk memulai awal Ramadan, katakanlah. Tapi kok kita cuma punya waktu 8 menit saja. Jadi ini tidak masuk akal sekali. Tidak saintifik sama sekali ini. Jadi apa itu? Karena kita cuma punya waktu 8 menit. Oke. Jadi itu penjelasannya. Jadi hilal itu tidak harus kelihatan. Kalau harus kelihatan ya bahaya sekali. Kita cuma punya waktu 8 menit kok. Nah, sekarang bagaimana itu di suasana bentar, ini adalah
Nah, oke. Kemudian saya akan memberikan gambaran karena persyaratan kalender Islam global itu adalah dimanapun di muka bumi, kalau ketinggian hilalnya 5 derajat, elongasinya 8 derajat, itu sudah masuk syarat untuk memulai kalender Islam global. Sekarang kita lihat di Seattle, paling baratnya di Seattle saya ambil. Itu adalah GMT-8. Pada saat itu eh, pada 10 Maret 2024 maghribnya, sunsetnya adalah pukul 18. Berapa ketinggian hilalnya? Ketinggian hilalnya di Seattle ya adalah 7,9 derajat dan elongasinya 10,2 derajat. Jadi ini lebih besar dari 5 derajat, ini lebih besar dari 10,2 derajat. Jadi persyaratan di sebelah barat itu syah. 11 Maret 1 Ramadan. Ya. Ini kalau kalender Islam global, 11 Maret karena 10 Maretnya terpenuhi ini. Ininya lebih besar dari 5 derajat, ini lebih besar dari 8 derajat. Jadi 11 Maret 2024 sah masuk 1 Ramadan. Nah, kemudian kita lihat di checkpoint yang di sebelah timurnya bagaimana. Sebelah timurnya, ijtima harus terjadi sebelum fajar. Supaya apa? Supaya salat fajar di timur itu saat mulai berpuasa pada saat fajar, hilal sudah ada. Hilal sudah ada. Inilah semangat dari kalender Islam global, yaitu terjadinya distribusi hilal merata di seluruh dunia sehingga seluruh dunia memperoleh hilal. Itu manunya. Bukan pada maghrib, tapi pada saat fajar. Ya. Ijtima di Gisborne, Gisborne New Zealand, yang paling timur, itu terjadi pada 22.00. Sedangkan maghribnya itu terjadi, maaf, eh, fajarnya itu mungkin pada sekitar pukul 5 atau jadi, nah, oh ini kalau misalnya pakai nautical twilight itu pada uh, pukul 6, pukul 6. Ya ingat kalau kalau pakai astronomical dawn, fajar astronomis 5 pukul 5.30. Jadi tetap ini jauh sebelum fajar toh. Jauh sebelum fajar. Nah, kalau ini nanti kita diskusikan lagi pada saat kita mendiskusikan fajar global ya. Jadi mau kita menggunakan astronomical dawn, fajar astronomis juga itu sebelum ini apalagi. Jadi kesimpulannya adalah checkpoint di ujung barat di Seattle tadi terpenuhi. Checkpoint di ujung timur Gisborne juga terpenuhi. Karena apa? Ijtima di Gisborne terjadi pukul 22 local time ya, waktunya waktu Gisborne pada 10 Maret 24, sedangkan fajar pada 11 Maretnya itu terjadi pada pukul 6. Jadi di sudah dapat dipastikan bahwa semua seluruh dunia itu memperoleh hilal pada saat memulai berpuasa. Oke. Jadi meskipun tinggi hilal negatif kira-kira 0,5 derajat ya saat maghrib di Taiwan, ini bukan 3 derajat ya ini. 0,5 derajat saat maghrib di Taipei pada 10 Maret 2024 ya. Jadi meskipun negatif di Taiwan, tapi sah 10 Maret 2024 sebagai akhir Syakban 1445. Itu kesimpulannya. Artinya awal Ramadan adalah 11 Maret 2024 di seluruh dunia. Dijamin bahwa seluruh dunia memperoleh hilal pada 11 Maret 2024 itu. Nah, sekarang persoalannya saya akan cek dulu bagaimana kondisi hilal di Taiwan. Ya, di Taiwannya bagaimana? Oke. Sekarang tadi saya kembalikan lagi pada tadi di Seattle itu GMT plus 8 minus 8 itu adalah ketinggian hilalnya ini.
7 derajat, 9 dan elongasinya 10,2 derajat. Nah, karena Taipei Seattle adalah GMT-8, sedangkan Taipei adalah GMT+8. Jadi ada perbedaan 16 jam ya, 16 jam. Karena Taipei adalah GMT+8. Berarti Taipei itu ada di sini. 12 jam sampai di sini ditambah 4 jam ke sini. Jadi Taipei ada di sini, sudah berputar sampai di sana dan sudah memasuki 11 Maret. Ya, ingat. Karena perbedaannya 16 jam. GMT-8 dan GMT+8. Jadi Taipei pada saat maghrib di Seattle, Taipei sudah sekitar pukul 10. Tapi sudah 11 Maret. Jadi ini. Nah, ini 10 Maret. Kalau di Taiwan, di Seattle, ini hilal itu ketebalan hilalnya sudah 0,8%. Ini dapat dihitung ini. Kalau di Taiwan, di Taipei, sudah 11 Maret, ini ketebalannya sebetulnya sudah lebih tebal sedikit, 0,9%. Ini tentu saja karena pembulatan ya, mungkin di sebetulnya 0,86 misalnya, tetap dia anukan di dibulatkan ke atas kan. Kalau di Seattle tadi mungkin 0,84, jadi jangan. Tapi sebetulnya sama, ketebalannya itu kira-kira sama lah. Cuman karena sudut pandangnya aja agak yang sedikit berbeda, makanya terjadi berbeda. Jadi 10 Maret, pada 11 Maret 2024 pukul 10 itu ketebalan hilal sudah 0,9%. 0,9%. Jadi kalau Anda di sini belum berpuasa, ya ini sudah kelewatan lah. Bagaimana ini? Kan itu. Masa ini tidak percaya bahwa ini ada hilal yang sudah besar? Kalau percayanya cuma sekedar karena tidak bisa kelihatan, tidak bisa melihat sudah percaya, jangankan hilal. Oh, tadi bulan yang besar pun nggak bakal kelihatan kan gitu. Ini kan siang hari ini, karena jam 12-nya di sini. Oke, saya lanjutkan. Berapa ketinggiannya ini? Tadi ufuk timur adalah 42 derajat, 8. Nah, ini lagi kekacauan dari kalau kita menggunakan ketinggian hilal. Seharusnya ketinggian hilal itu kan kalau diukurnya dari maghrib, saat orang ini ada di sini, maghrib ya, itu berarti sudah minus 180 tambah minus 60, jadi minus 240 derajat. Minus, karena diukurnya kan dari ufuk barat. Jadi minus 240 derajat, tapi hilalnya tambah tebal. Coba bayangkan. Minusnya 240, tapi hilalnya tambah tebal. Jadi memang ketinggian hilal tidak bisa dijadikan ukuran untuk mengukur hilal, mengukur besar kecilnya hilal. Ini udah memalukan sekali, ini udah hoax lah. Jadi umat Islam sadarlah, coba ini hal yang sangat mendasar sekali gitu. Oke, kemudian selanjutnya kita tunggu. Jika menunggu sampai maghrib 11 Maret, jadi misalnya ini saya kembalikan ya, ini pada pukul 10, 0,9%. Kalau dia harus sampai tanggal 11 maghrib di sini, ini sudah bertambah besar lagi. Karena apa? Karena setiap jam itu tadi rata-rata pertumbuhannya kan 0,28%. Itu tidak linear tentu saja ya. Itu hanya untuk memberikan gambaran saja. Nanti pada saat maghrib, pada saat maghrib berapa? Pada saat maghrib di sini ketebalannya sudah 1,5%. Nah, terus kata kalau orang yang pokoknya main istiqmal aja karena apa itu pokoknya istiqmal. Nah, ini sudah 1,5%, makanya ini dia kelihatan kan gitu. Berapa ketinggian hilalnya? Sudah 13 derajat dan elongasi 13,9, elongasinya 14,8. Jadi kalau hilal ini sekarang kelihatan bukan karena ketinggiannya, tapi karena memang sudah tambah besar 1,5%. Itu loh yang yang harus
dipikirkan oleh umat Islam. Nah, sekarang persoalannya kalau dia orang di Taipei ini harus berpuasanya nanti pada saat memasuki 12 Maret ya. Berarti 12 Maret itu kan subuhnya kan di sini nih. Jadi sudah tambah berapa? 6 tambah 11 mungkin 11 atau 10 atau 11 jam lagi kan kalau sampai di sini. Itu hilal sudah tambah besar. Sudah tambah besar. Itulah ini. Ya maaf, yang tadi itu ada ini kan. Apa tuh makanya di 1 jam itu anunya rentang untuk melihatnya. Kita punya rentang waktu, punya waktu untuk 1 jaman kira-kira 1 jam 3 menitan. Tapi bukan ini sebetulnya penyebabnya karena dia sudah tambah besar tadi, sudah 1,5% ini anunya, penyedaran bulannya. Nah, kemudian kalau kita menunggu sampai pukul 5 karena ini adalah subuh ini sudah berapa? 3,8%. Ketebalan hilalnya itu 3,8%. Anda baru mulai puasa di sini. Wah, terus yang tadi itu apa? Apa enggak Anda sudah meninggalkan hari yang diwajibkan Anda berpuasa karena hidup sudah tebal, tapi Anda tidak berpuasa kalau Anda tidak memahami bagaimana pertumbuhan hilal itu kejadiannya bagaimana. Jadi itu apa yang harus dipahami. Jadi apa landasan syar'i hilal siang hari? Banyak. Ini adalah hadis-hadis mauquf. Hadis mauquf itu adalah sebetulnya saya punya banyak, tapi ini yang saya anukan. Hadis mauquf itu adalah hadis yang tidak sampai ke Nabi, tapi hanya sampai pada sahabat Nabi. Banyak sekali itu. Itu misalnya ini. Para ahli fikih berkata ru'yat hilal di siang hari adalah untuk malam hari itu. Ada. Al-hilal bin nahar. Ini hilal siang hari. Nah, ada. Jika mereka melihat hilal di siang hari, maka hilal itu untuk malam yang mengikutinya. Ya. Baik mereka melihatnya sebelum zawal maupun setelahnya. Jadi ada itu. Ini dalilnya, syar'inya banyak. Apabila mereka melihat hilal di siang hari, maka ia adalah untuk malam yang mengikutinya. Baik mereka melihatnya sebelum ataupun sudah zawal. Ini adalah mazhab kami Syafi'i. Ini pengikut Syafi'i juga begitu. Tidak ada perbedaan pendapat mengenainya. Jadi ini hadis-hadis yang mauquf yang saya bisa tanyakan. Jika mereka melihat anunya juga ada sumber-sumbernya, lihat di sini ada. Ini suratnya ada apa tuh? An-Nawawi ini anunya kitab-kitabnya itu ada halamannya dan sebagainya ada. Jika mereka melihat siang hari maka ini ada sampai apa tuh periwayatnya ada, silakan. Nah, sekarang problem besar pembangunan peradaban Muslim, ya. Kita tidak mempunyai kalender Islam maka terjadilah hutang peradaban. Hutang peradaban itu bisa yang tangible, bisa dinilai, artinya bisa dirupiahkan, bisa di dollarize atau yang intangible, yang tidak kelihatan. Tapi dua-duanya adalah hutang peradaban. Akibat ada anggapan bahwa mengawali bulan Islam harus melihat hilal secara lokal, visibilitas hilal. Ya itu yang kekeliruannya itu besar. Padahal kehadiran hilal adalah murni fenomena global. Fase-fase bulan tadi itu tadi istima, hilal, first quarter moon dan sebagainya, itu adalah fenomena global, tidak bisa dianulir oleh fenomena lokal. Di wilayah lokal dapat terjadi kapan saja, bisa siang hari, bisa malam hari, bisa visible, bisa invisible. Jadi fenomena lokal tidak dapat membatalkan fenomena global. Kalau enggak, kacau balau. Nah ini, ketika saya di Malaysia, mengajar di Malaysia sama 2008 sampai 2015, saya memperoleh dana riset yang kemudian meneliti tentang bagaimana akibat ekonomi bila kita tidak punya kalender Islam. Nah, inilah hutang peradaban yang tangible. Kira-kira 10 triliun dolar. Ini angka hipotesis ya, 10 triliun dolar. Terbit tahun 2014. Nah, ini namanya pseudo syariah ekonomi and Muslim civilization debt.
Penerbitnya University Tun Hussein on Malaysia. Ada 255 halaman, memenangkan 3 Best Paper Awards di level internasional pada konferensi-konferensi tentang Islamic Finance, Islamic Banking, dan sebagainya. Meskipun saya pada dasarnya adalah seorang insinyur, tapi saya menulis ini belajar ekonomi lah, belajar econometrics. Tersedia di Amazon.com. Silahkan klik masuk ke Amazon.com. Ini buku saya ini. Ini buku tentang Fajar Global. Fajar Global, insya Allah dalam beberapa hari lagi saya akan terbitkan laporannya. Dan ini buku yang itu ada di Amazon.com ya. Silahkan. Kemudian atau melalui kalau tidak ada di Amazon.com artinya sudah tersedia stoknya tidak ada, misalnya bisa beli ke University Tun Hussein on Malaysia Johor. Saya karena inilah kemudian saya berkampanye terus bahwa kalender Islam global itu sangat penting. Karena apa? Karena hutang 10 triliun dolar ini. Apa itu? Bagaimana itu terjadi? Karena kita tidak punya kalender Islam, maka semua bisnis umat Islam di dunia, lihat aja bank-bank syariah di dunia itu, sistem akuntansinya itu dimulai pada 1 Januari, ditutup pada 31 Desember. 1 Januari, 31 Desember. Ini salah. Karena kalau 31 Desember kemudian menghitung keuntungan, keuntungannya dibagi pada pemilik modal, pada stakeholder shareholders, maka shareholder itu membayar zakatnya pada 31 Desember. Ini salah karena haul membayar zakat itu 354 hari. Kalau kita membayarnya 365 hari, maka 11,5 hari tidak terzakat. Kalau beroperasi 1 tahun, 11,5 hari. Kalau 2 tahun, jadi 23 hari. Kalau 30 tahun, 1 tahun. Kalau 1.200 tahun, jadi 10 triliun. Inilah angka hipotesis. Apa maksudnya angka hipotesis itu? Ya kalau ternyata temuannya, ternyata yang tidak menggunakan kalender Islam global, kalender Islam itu baru cuma 600 tahun. Oke, berarti lebih kecil dari ini. Tapi hutang itu ada, tangible. Karena saya menggunakan sampel. Ya, jadi ini ya, angka hipotetis. Bisa terjadi malah lebih besar. Karena misalnya meskipun katakanlah cuma bukan 1.200 tapi 1.000 tahun, tapi volumenya gede, waktunya kecil. Tapi kalau volumenya gede, bisnis muslimnya itu ternyata lebih besar dari apa perkiraan saya, kan sama aja. Jadi bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Itu. Ya. Jadi kesimpulannya adalah ini. Persyaratan tinggi hilal tertentu untuk mengawali bulan Islam tinggi hilal terhadap ufuk lokal ya adalah sebuah scientific blunder. Ya. Ini termasuk persyaratan Mabim itu, kriteria Mabim itu scientific blunder karena dia lokal. Akibat kegagalan melihat fenomena alam secara global. Ini akan memecah belah umat. Karena seperti tadi Taiwan akan jadi kalau dasarnya ada ketinggian hilal, tinggian negatif berarti dia 12 Maret mulai awal Ramadannya. Padahal itu hilal sudah besar sekali. Di Amerika sudah ada pengumumannya Islamic Society of North America itu 11 Maret. Sudah diumumkan. Di Indonesia Muhammadiyah sudah menyalurkan 11 Maret juga. Jadi itu akan membuat kekacauan, tidak seragam, tidak bisa terjadi satu hari, satu tanggal di seluruh dunia. Itu persoalannya. Ketinggian hilal bukan parameter untuk menjelaskan bahwa hilal sudah besar. Tidak ada korelasi keduanya. Sudah saya jelaskan itu dengan panjang lebar. Kemenag, Majelis Ulama Indonesia, semua umat Islam harus segera mengadopsi kalender Islam global untuk mempersatukan sisi manajemen waktu. Sehingga terjadilah satu hari, satu tanggal di seluruh dunia. Hutang peradaban ini, di samping itu hutang peradaban yang tadi saya temukan 10 triliun itu, 10 triliun dolar itu akan terus menumpuk jika kita tidak segera memiliki kalender Islam global. Demikianlah, semoga bermanfaat. Nasrum minallah wa fatun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.